يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله. Supaya saya juga bisa fokus, nggak pecah konsentrasi gara-gara ada yang masih ngobrol. Memang ciri perempuan itu doyan ngobrol, Pak. Makanya kalau ngadepin masalah itu ngomong dulu baru mikir. Beda dengan laki, mikir dulu baru ngomong. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus, wabil khusus teman saya, saudara, kawakan saya, Ustadz Subakir. Masya Allah, yang sampai hari ini masih eksis mengelola masjid yang mulia ini. Masjid yang Masya Allah ya, dari masa ke masa ya begini ini. Berubah reformasi, berubah pemerintahan dan zaman, rezim Masya Allah. Enggak berubah saking istiqomahnya. Jadi istiqomah sak bangun-bangunannya. Ya Alhamdulillah, ini tanda kebaikan. Dan Alhamdulillah juga tema yang diangkat tiba-tiba sudah lama gak kesini mati. Ya, Masya Allah ya. Ya, harusnya bahas kehidupan tapi ternyata kematian. Tapi memang itulah fakta. Hidup itu pasti akan berakhir dengan kepunahan, kematian dan kehancuran. Lihat aja motor yang Bapak naiki, dulu anyar kan? Sekarang apa? Rusak. Mobil, rumah, termasuk istri antum, lama-lama Loh kok nggak jawab tuh? Nggak berani loh. Lama-lama tuwek, elek, bokek, terus mate. Nah, itu. Karena makanya bisa saja Bapak Ibu duluan yang mati daripada saya. Itu nasib. Iya enggak Pak? Atau bisa saja saya lebih akhir dari Bapak Ibu. Benar enggak? Iya. Masya Allah ya. Ketika kita memperhatikan keadaan kita setiap hari, makanya betul kata Abu Hazm, siapa yang memiliki 3 perkara maka hidupnya akan sempurna. Yang pertama, mengenali dirinya. Yang kedua, menjaga lisannya. Yang ketiga, qanaah terhadap kehidupan dunia. Itu sempurna. Makanya antum lihat rambut kita makin hari makin memutih, makin
menampakkan kusut dan semrawut. Kulit kita lambat laun juga keriput, dan muka kita pun lambat laun membentuk seperti jeruk purut. Dan suatu ketika urat nadi ini pun enggak berdenyut, dan kita akan dijemput oleh maut, dan akhirnya dikubur di padang rumput. Enggak tahu apakah kita dikubur di Mekah, Madinah, atau kuburan di sini mana? Apa? Pedurenan. Nah, itu pesantren kita terakhir. Ya. Makanya Allah katakan kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini punah. Yang menjadi pertanyaan kita bersama-sama, bekal apa yang kita akan bawa? Makanya betul nasihat Luqman Al-Hakim kepada putra-putrinya. Wahai anak-anakku, berusahalah, bekerjalah di dunia sekedar lamanya kamu tinggal di situ. Lah kalau kita sekarang umur 60 dikasih Allah jatah 70, berarti di Rawalumbu kurang 10 tahun. Coba bayangkan usaha kita lakukan kayak 100 tahun, kan rugi itu. Dan berusahalah untuk akhiratmu selama kamu tinggal di sana. Coba amaliyah kita untuk akhirat. Banyak yang enggak betah. Ngaji aja 1,5 jam. Sholat 10 menit. Kali 5, 50 menit. Coba bandingkan dengan tinggal di sana. Dan bermaksiatlah kalau kamu ingin maksiat kepada Allah, sekedar sabarnya kamu masuk neraka. Ya. Kita betahnya masuk neraka cuma 5 menit, maksiatnya 5 hari. Mikir enggak tuh? Salam waras. Waras enggak tuh? Begitu. Oleh karena itu hadirin sekalian, kehidupan dunia ini adalah sementara, meskipun begitu menentukan yang abadi. Makanya Allah mengarahkan kepada kita semua. Ini sambil antum lihat bukunya, enggak apa, buku halaman pertama. Ya. Kita bahas dunia yang fana, ya. Allah mengatakan kepada kita, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Hadirin. Carilah dari apa yang diberikan Allah untuk perkampungan akhirat. Makanya dunia sarana, akhirat tujuan. Makanya wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu melupakan bagianmu dunia. Boleh kita beli rumah yang agak bagus, mobil yang agak sedikit nyaman, boleh. Tapi ujung-ujungnya itu hanya sarana, dan kita akan tinggalkan seperti kita naik rumah, bangunan, pohon, pakai tangga. Nggak mungkin tangganya kita angkut ke atas. Ya, antum ketika naik, tangga ditinggal nggak? Tinggal. Gitu. Makanya di sini carilah dengan dunia itu untuk kepentingan akhirat, bukan kepentingan dunia, tanah, air. Itu maknanya. Makanya Rasulullah menganjurkan kepada kita, hadisnya ada di buku, masih halaman 2.
kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah kamu di dunia ini seperti perantau. Ya. Namanya merantau. Apapun keadaannya di Bekasi ini, di Jakarta, Tangerang, Bogor, yang penting pulang kampung, rumah saya mewah, nasib saya bagus dan berhasil di sana, kan gitu. Bisa ngelandang rumah di emperan, di bantaran sungai, tapi Masya Allah, itu pikiran kita seperti itu. Makanya kita harus mengumpulkan sarana ini sebaik mungkin. Sarana itu penting. Makanya jangan meremehkan keduniaan, jangan meremehkan kerja keras. Saya sering katakan bahwa sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga 10 itu enggak ada yang miskin. Coba sebutin sahabat yang 10 dijamin surga itu. Maka qanaah itu artinya bukan terima kondisi ngenes, pas-pasan, pasrah dengan kemiskinan, tidak. Qanaah itu artinya terima apa adanya pemberian Allah, yang penting halal meskipun 100 miliar daripada 100 juta haram. Mana yang dipilih? Nah itu waras antum. 100 miliar halal, 100 juta haram. Mana yang dipilih? Ah itu. Tuh. Tapi ujungnya sarana. Kita tinggalkan. Makanya kalau hanya untuk bersenang-senang seperti hewan ternak, di situ permasalahannya. Yaqulu ibnu Adam mali mali, anak Adam mengatakan hartaku hartaku. Walaysa laka minal mal illa ma akalta faqad afnaita wa ma labista faqad ablaita wa ma tasaddaqta faqad abqaita. Anak Adam mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, kumel, bahkan jadi gombal, tambah lagi mukio, yang kamu sedekahkan jadi simpenan. Itu. Tuh, ya. Jadi kalau sekarang antum usaha peras keringat banting tulang, ujung-ujungnya cuma masuk toilet, nggak masuk surga, rugi. Nah, gitu loh Pak, masuk surga apa toilet? Betul. Makanya kalau mau masuk surga, harta harus dimasukkan ke pesantren, ke masjid, sedekah, ibnu sabil, sabilillah. Itu namanya harta masuk surga. Kalau cuma makan minum, itu harta masuk toilet. Nah, itu. Mulianya di mana kalau antum cita-citanya cuman akhirnya masuk? Aduh, itu. Korun masih kalah antum. Itu. Oke. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyikapi dunia secara hati, saat tidur dalam keadaan kena bekas tempat tidurnya karena anyaman daun kurma, bantalnya pun pelepah kurma yang ditumbuk agak sedikit empuk. Ibnu Mas'ud melihat kasihan, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak merintahkan aku untuk cari alas yang agak sedikit empuk? Wahai Ibnu Mas'ud, apa urusan saya dengan dunia? Dunia ini seperti orang lewat, kepanasan, kehausan, berteduh di bawah pohon, setelah agak sedikit adem, pergi, ditinggalkan. Ini semua kita akan tinggalkan. Ya. Pojok-pojok lorong-lorong Bekasi ini kita akan pindah pasti. Wallahi Pak, kalau kita itu tahu keindahan
akhirat, alam kubur, gak ada yang betah di Bekasi. Cuman masalah nasib kita itu loh, gimana gitu loh, kan itu aja. Kalau jelas sudah, itu. Apalagi, masya Allah, nikmat kubur, jannah, ya, yang dimana dunia isinya seperti kata para ulama, sesungguhnya dunia itu kenistaan yang bertahta, kezoliman, ketamakan berkuasa, kezoliman bermahkota, dan kehinaan yang disanjung-sanjung penuh dengan kamuflase. Makanya dunia itu sering membohongi kita, sering tidak setia sama kita. Seperti yang dikatakan Imam Ibnu Qayyim, dunia itu ibarat pelacur, nggak pernah setia sama pasangannya. Itu. Makanya Ali bin Abi Thalib berpesan, sungguh dunia semakin habis berlalu. Makanya hadirin sekalian, kalau seandainya umur kita itu bertambah, itu tambah kurang, bukan tambah banyak. Dan akhirat semakin mendekat. Sedangkan keduanya memiliki anak turunan, jadilah anak turunan akhirat, jangan jadi anak turunan dunia. Karena sekarang hanya ada amal, tidak ada hisab, nanti hanya ada hisab, tidak ada amal. Karena kalau sudah mati, idza mata ibnu adama inqata amaluhu illa min salasin. Kalau anak Adam meninggal dunia, terputus semua usahanya kecuali dari 3. Shadaqatun atau shadaqatin jariyah, wa ilmin yuntafa'u bihi, wa waladin salihin yad'u lahu. Maka di sini para ulama menegaskan, rizkiku tidak akan dimakan orang lain. Gak mungkin nyasar, Pak. Serupiah pun gak mungkin nyasar. Kalau itu jadah kita, makanya aku tenang dengannya. Dan amalku tidak akan dikerjakan orang lain, maka aku sibukkan untuk beramal. Sholat duhur bisa diwakilkan. Ngaji antum ngantuk, yang lainnya antum wakilkan. Mas, anak wakil ngaji ya. Anak tak tidur, nggak bisa. Ini suasananya bikin ngantuk, ini apa ya Mas? Gara-gara nggak ada AC kayaknya, atau bahaya ya? Kalau pagi antum ngantuk begini gimana? Burika ummati fi bukuriha, umat ini diberkahi di dalam paginya. Itu kalau asar wassalam antum. Dan aku tahu kematian akan datang tiba-tiba. Pak, orang yang diberitahu mau mati itu cuma Nabi. Antum? Enggak ada. Kita enggak ada. Bisa pagi, bisa siang, bisa malam. Dan watak daripada kematian, kata Allah, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Jiwa ini tidak tahu di mana mati itu. Dan Allah selalu memantau saya, selalu melihat saya, maka aku tumbuhkan rasa malu. Illam tastahyi fa'amal ma syi'ta. Kalau enggak malu, udahlah terserah. Makanya dari sini Pak, dikatakan oleh Rasulullah, idza dakhala nurul qalban fashaha wanshara. Kalau sudah masuk cahaya iman, cahaya kepercayaan, cahaya kita yakin akan kembali ke alam kubur, ke alam baka, ke alam nanti di mana kita akan diajak bicara oleh Allah satu persatu. Yauma tublas sarair, di alam nanti semua rahasia dibongkar oleh Allah. Maka dada akan lapang, jiwa akan tenang. Qalu wa ma'alamatu dzalika ya Rasulullah, apa tanda-tandanya wahai Rasulullah? Qala al-inabatu ila daril khulud, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan, untuk menuju kampung penuh kekekalan, yaitu akhirat. Jadi seakan kaki kita ini sudah menginjak pelataran akhirat. Tiap hari, ya Allah, kalau saya mati besoknya itu. Makanya hidup itu jadi lebih
qanaah, ibadah itu agak lebih serius. Makanya Rasulullah sampai mengatakan sholli sholata muwaddi', sholatlah seperti engkau mau pisah. Tapi kalau nggak ada mikir ke sana, apalagi tiap hari kondangan, terus kemudian perasaannya udah masih layak untuk kawin lagi gitu, nggak bisa seperti itu. Makanya petentang-petenteng nggak ngelihat sekarang dia itu sampai di mana gitu loh. Tuh, makanya watajafi andaril ghurur, pelan-pelan latihan untuk meninggalkan kampung penuh penipuan, yaitu dunia. Apalagi sayati 'alan nasi sanawatun qadda'at, akan datang tahun penuh penipuan. Udah dunia ini wataknya penipuan, banyak orang yang menipu, banyak tingkah penipuan, banyak berbagai macam pikiran-pikiran yang tipu-tipu. Wah, lebih hancur lagi. Sekarang Pak, orang dalam keadaan normal aja nipu. Contoh muka, emang cantik seperti itu? Enggak, permakan. Ketipu kan itu. Coba tampil asli. Tuh, apalagi foto. Wah, sekarang ini kualitas foto itu bisa mengecoh kita. Foto hasilnya Masya Allah putih, bagus ini. Ternyata aslinya, offline-nya letek. Itu karena kualitas fotonya bagus, kayak HP saya ini bagus. Itu buat moto sapi kelihatan itu putihnya. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi, siap menyambut kematian. Itu ya Allah ya. Makanya betul kata Abdullah ibnu Abi Aizar, wahai manusia, sesungguhnya ada di buku semua itu, ada dua hunian, satu di atas bumi, satu di bawah bumi. Lalu ada orang yang bertanya kepadamu, berapa lama kamu tinggal yang di atas bumi sampai kiamat? Atau sampai mati ya kita sampai mati. Kalau kita sekarang di dunia mati hari ini, kiamat kurang 1 juta tahun umpamanya itu kuburan tok 1 juta loh Pak. Ya Allah, mikir enggak kita? Bandingkan dengan kita di Bekasi berapa tahun? Antum sudah tahun keberapa ini? Rata-rata lah itu. Udah 30 tahun ya, 40 tahun. Jadi ini muka-muka aus semua nih. Udah Masya Allah dulu ini kajian tahun 2000 ini masih gandeng-gandeng dulu ya. Masya Allah. Sekarang yang gandeng sih. Karena gitu, biar dapat pujian. Coba bayangkan Imam Syafi'i itu Pak, sampai hari ini itu di alam kubur sudah 1300 tahun lalu. Nabi Adam berapa? Masya Allah. Bandingkan nanti sampai kiamat. Itu lihat. Sementara yang di atas bumi ini sampai mati. Kalau kurang 10 tahun lagi, sementara kita perbaiki pintu jendelanya, kita isi perabotnya, kita kasih pendingin untuk musim panas, sementara kita datangi hunian akhirat, kita hancurkan. Tuh, Masya Allah. Mikir enggak kita? Itu aja, mikir enggak? Allahu Akbar. Makanya fitnah dunia nih, ad-dunya sijnul mu'min ya. Ya, dunia ini dipikir-pikir penjara betul, fitnah kan. Wa'lamu annamal hayatud dunya lahun wa la'ib. I'lamu ya. Ya. Auladakum innama amwalukum wa auladakum fitnah juga. Inna min azwajikum ya wa auladikum aduwan lakum, musuh. Masya Allah. Istri bisa jadi musuh, anak bisa jadi musuh, harta yang kita gadang-gadang bisa jadi fitnah. Itu isi dunia. Makanya
kita harus punya sikap, kita harus bisa punya pengelolaan, bukan kita yang diatur tapi mengatur dunia. Kalau enggak, lewat kita. Tulul amal wa taswib, panjang angan-angan dan suka menunda-nunda, entar besok. Makanya kata Rasulullah, yahram ibnu Adam, anak Adam menua, wa yashib wa tashibbu min hutnatan, dan beruban karena dua perkara, al-hirsu 'alal mal wal hirsu 'alal umri, tamak harta, tamak umur. Harta umur, Pak. Gak ada ceritanya orang yang gak pengen nambah. Kalau makan bisa nambah, bisa enggak. Kalau apa lagi? Kalau udah hard duit, nggak ada orang yang nolak. Tolong angkat tangan. Yang nggak mau nambah duit. Nggak ada kan? Tanya ibu di atas, nggak ada. Pokoknya kalau dua urusan ini, umur pengen nambah, duit pengen nambah. Tapi kan akhirnya kita dibatasi dengan apa? Dengan kematian. Makanya kata Rasulullah, seandainya anak Adam punya satu lembah yang terbuat dari emas, pengen berikutnya, lu lihat, tidak akan puas sampai alhaakumut takasur, masuk kuburan, dihancurkan oleh tanah, udah itu yang menyelesaikan. Makanya antum lihat kadang-kadang heran kan Pak ya, ya maaf dalam tanda kutip, dalam kehidupan umum, ini orang udah tua, umur kurang lebih 70, korupsinya masih 1 triliun. Itu dimakan sampai mati aja Pak, itu muntah. Jadi, karena ini tadi, muntah. Wallahi Pak, sekarang andaikan dia itu punya hanya 100 miliar aja, itu setiap hari makan 3 kali, setiap hari ganti baju, tiap hari ganti mobil, ganti motor. Cukup, tapi itu manusia, Masya Allah. Karena dunia itu seperti air laut, makin diminum makin haus. Mengejarnya seperti berenang di danau buaya. Menerkam maupun diterkam sampean. Dan mencarinya seperti apa? Berlaga di gurun dengan hewan-hewan buas. Gak ada yang aman. Makanya harus hati-hati. Sebetulnya harta tidak tercela. Bahkan Rasulullah mengatakan ni'mal, Allah menegaskan Rasulullah ya, ni'mal malu solih lirrajul solih. Sebaik-baik harta itu di tangan orang soleh. Yang tercela itu cara mencarinya, sikap setelah mendapatkannya, hak tidak ditunaikan. Makanya para ulama menegaskan harta itu seperti kalajengking. Kalau kamu tidak pintar menjambinya, jangan kamu coba-coba bekam, dipegang ya. Apa itu jambi ruqyahnya? Ambil dari yang halal, tunaikan haknya. Maka kata Umar bin Abdul Aziz juga sama, harta itu, dunia itu seperti ular, indah untuk dipandang, bahaya untuk dipegang. Kan enggak semua ahli megang, ahli ngelihat semua. Coba lihat ular, semua bisa, tapi megang, pawang khusus. Dari situlah Allah peringatkan kepada kita, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Sungguh manusia itu cenderung melampaui batas ketika merasa dirinya kaya raya. Makanya kadang-kadang orang itu lebih mending gak punya duit daripada punya duit, iya enggak? Kok gak jawab ya? Iya enggak Pak? Iya enggak Bu? Oh iya. Makanya kalau disuruh milih, kaya sabar, miskin syukur, mana yang lebih baik? Enggak benar ini orang.
Anak kasih perumpamaan. Ada orang kaya ya sekarang kondangan ditawar, Pak, Masya Allah nih Pak, ada sop jeruan enak banget. Wah, nggak bisa Pak, maaf, saya lagi tinggi kolesterolnya. Kata yang nawari, sabar ya Pak ya. Nah kan itu, ini namanya kaya, sabar. Tuh, waduh Mas, sekarang darah saya udah 140. Sabar ya Pak, padahal mobilnya Masya Allah, rumahnya, kontrakannya, wow, puluhan pintu sampai nggak bisa dihitung, tapi kemana-mana banyak orang yang memberi nasihat, sabar ya Pak, ini namanya kaya, sabar. Lah mendingan syukur. Miskin, kok nggak ada yang kenceng, kenapa? Nah, kalau kaya syukur, miskin sabar, itu normal Pak. Ya kalau miskin nggak sabar, mau ngapain? Itu, Masya Allah ya. Oke. Makanya Allah memberikan perumpamaan di dalam surat Al-Kahfi ayat 45 di bukunya halaman 8. واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. Allah mengumpamakan dunia ini datangnya seperti air, perginya seperti angin. Nah, kurang apa sampai? Datang air, hujan, seret. Tiba-tiba hilang, tiba-tiba menguning, tiba-tiba miskin. Ditiup angin. Makanya betul, dunia itu letakin di tangan supaya gampang datang, gampang lepas. Jangan di hati. Kalau lepas masih ada perasaannya. Itu yang bikin jengkel. Nah, itu makanya banyak orang yang stres karena apa? Meletakkan dunia di hati pikirannya, bukan di tangan. Datang pergi itu watak daripada kehidupan dunia, Pak. Uang dibawa orang sekian miliar, biasa. Biasa enggak? Kok melototin saya antum? Gimana sih? Biasa enggak? Ya enggak. Itu. Akan biasa kalau antum bicara begini, ya Allah, saya ambil di akhirat akan lebih berlipat ganda. 1 rupiah dilibatkan 700. Kalau 1 miliar, 700 miliar. Kapan antum punya duit segitu? Ana tantang, sampai lumutan gak bakal dapat tuh. Makanya kalau antum, sehingga gini Pak, kata para ulama, musibah itu akan kita tetap bisa bersyukur kalau kita gali. Di antara caranya tadi, balasan nanti di akhirat. Kalau antum sabar, Masya Allah, dibawa orang uangnya 20 juta kali 700, coba, Masya Allah. Antum kalau pikirannya seperti itu yang bawa uang, antum telepon dan antum ucapkan jazakumullah khair. Oh iya, terima kasih Mas, antum membuat simpanan saya lebih banyak lagi, dan terima kasih antum telah melatih saya untuk dermawan. Nah gitu. Kalau nggak dikemplang ya pelit terus. Gitu. Mendingan dikemplang orang kan gitu. Itu. Ya Allah mendidik antum kita itu macam-macam caranya. Ini orang pelit sedekah. Udah ditipu caranya. Supaya dapat simpanan di akhirat. Jadi ujian musibah itu jangan antum sikap negatif. Apalagi orang Indonesia itu kan repot Pak, diminta susah, ditipu gampang. Lagian itu. Coba diminta sedekah, bangun masjid, nggak keluar. Lama nggak jadi-jadi. Dan dalilnya itu selalu Pak, saya itu kalau sedekah sedikit ikhlas, kalau banyak nggak ikhlas. Coba. Belum apa-apa sudah didahulukan ikhlasnya. Padahal masjid itu butuh duit, bukan butuh ikhlas. Masjid butuh duit apa ikhlas Pak?
Lucu, masjid dikasih ikhlas, orang butuh duit. Kapan sedekahnya? Itu. Makanya, Masya Allah, kadang-kadang kalau kita itu renungkan, apalagi takdir, yakin semua ini enggak ada yang keluar dari putusan Allah. Masya Allah. Dibawa 20 juta tenang, 200 juta tenang, itu. Apalagi orang yang bisnismen, Pak, itu biasa. Duit dibawa orang miliaran itu biasa. Ya karena saya ngalamin. Dibikin stres, ya stres. Dibikin santai, ya Allah. Kali 700, itu. Surga tanpa keluar keringet. Gitu. Yang kedua, andaikan musibah itu yang menimpa agama kita, Masya Allah. Wala taj'al musibatana fi dinina, ya Allah, jangan kau jadikan musibah menimpa agama saya. Alhamdulillah ya Allah. Musibah masih menimpa dunia saya, duit saya, agama saya masih utuh, istiqomah saya masih utuh, saya masih komitmen terhadap manhaj yang mulia ini. Alhamdulillah. Yang ketiga, orang yang mendapatkan musibah yang lebih besar daripada saya itu lebih banyak. Alhamdulillah ya Allah. Dan gitu Pak. Dan yang terakhir, ketika kita kena musibah, nikmat yang ada itu sebetulnya lebih banyak. Contoh, antum nungging-nungging kena sakit gigi. Padahal gigi yang sakit cuma satu. Lihat mata antum masih sehat, jantung antum masih sehat, paru antum masih sehat, kaki, tangan. Mana yang lebih banyak? Yang sehat apa yang sakit? Nah itu, alhamdulillah ya Allah. Itu caranya. Ya minimal kalau sakit itu diem gitu loh. Jangan ngeluh, bikin orang kanan kirinya itu apa? Panik. Itu. Baik, sekarang selanjutnya jam berapa Pak? Udah habis. Iya. Yang terakhir, hidup ini sebetulnya yang dicari cuma 3 Pak. Ya. Kalau harta tadi 3 juga kan. Ujung-ujungnya gini loh Pak. Antum punya tanah 20 hektar di Sentul. Antum pakai tiap hari itu. Enggak kan? Saya pokoknya tanah saya ini supaya harus saya pakai terus, antum jalan muter 20 hektar. Capek sendiri. Antum pakai kuburan semua juga rugi. Sebenarnya yang milik antum apa? Yang antum makan tadi. Pakaian yang antum pakai itu pun enggak lebih daripada 2 helai kaos dalam sama itu banyak-banyak juga kemeringet. Masya Allah. Dan tadi yang antum sedekahkan, ya sedekah itu ada 2, sedekah normal, ada sedekah yang dipaksakan tadi itu, ditipu orang, antum anggap sedekah, kalau nggak balik, udah, utang nggak balik, ikhlaskan. Setuju nggak? Kok nggak ada yang beres ini orang Bekasi? Gimana sih? Itu dikasih akhirat yang mulia kok malah curiga sama saya, ini kenapa sih Pak? Maka yang kita cari dalam kehidupan dunia ini apa? Bersyukur. Yang penting bisa bersyukur, apapun keadaannya Pak. Kalau kita itu bisa mensyukuri keadaan, selesai. Apa yang sekarang ini kita perdebatkan soal kekurangan, kemiskinan, kalau kita itu bisa bersyukur. Dan bersyukur itu bukan kondisi kita itu penuh dengan gelimang harta, tidak. Bersyukur itu kondisi kebatinan kita yang bisa menerima kenyataan. Karena tidak sedikit orang miskin padahal kaya karena tidak menerima kenyataan. Contoh aja kecil kok. Sebetulnya orang ini tua, nggak bisa menerima kenyataan. Nah, akhirnya apa? Nggak ikhlas dengan itu. Sebetulnya dia punya uang, gaji 10 juta. Tapi dia tidak menerima kenyataan gaji 10 juta, pengennya 20 juta. Miskin nggak itu orang? Miskin. Nelangsa tiap hari.
Gitu. Yang kedua, mencari kesehatan. Apalagi antum yang dicari? Sementing sehat. Itu. Sehat itu makan apa aja enak. Lari, jalan kemana aja itu juga nyaman. Dalam kondisi apapun, ruangan sekarang ber-AC, nggak ber-AC, panas atau dingin, nggak pernah ngeluh, itu sehat. Nah, yang ketiga, bertaubat dengan taubat nasuha. Itu dalam kehidupan yang kita ingin wujudkan. Selain itu, Pak, tambahan. Nah, makanya di sini qanaah. Tadi definisinya qanaah, man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa yang pagi tenang di dalam rumah tangganya, mu'afin fi jasadihi, sehat jasadnya, indahu qutu yaumihi, sekarang ada yang bisa dinikmati, ada yang bisa dimakan untuk kebutuhan pokok, faka'annama hizat lahu dunya bi asriha, seperti ngerangkul dunia seisinya. Itu. Apalagi nikmat itu, masya Allah, nikmat, wa in ta'udhu ni'matullahi la tuhsuha, yang sering kita tidak bisa hitung dan kita tidak rasakan itu lebih banyak. Yang kita sering ingat itu enggak enaknya, itu watak manusia. Coba, kenikmatan sejuta, Pak, kadang-kadang tertutupi hanya penderitaan satu. Itu manusia. Cek aja. Dengan berbagai macam nikmat yang diberikan oleh Allah, entah itu kesehatan, entah itu anak nurut, entah suami juga masya Allah soleh, istri nurut. Tapi itu semua tertutupin hanya karena ada satu kesulitan yang kita hadapin. Itu namanya kufrun ni'mah. Itu. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum, di situ. Tuh. Oke. Makanya orang rakus itu nggak pernah beres hidupnya. Rakus tamak diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, madibani ja'iani ursila fi ghanamin bi afsad lahuma min hirsil mar'i 'alal mal wa syaraf lidinihi. Tidaklah ada dua serigala yang sedang kelaparan dilepas ke dalam satu kambing, itu masih lebih sadis orang yang gila harta, ambisi kedudukan, mengorbankan agamanya. Kenapa Rasulullah ambil sampel serigala? Karena ternyata di sekalian diteliti, dianalisa, hewan buas yang paling sadis itu serigala. Kenapa? Memangsa-mangsanya hidup-hidup, gak nunggu mati. Singa nunggu mati, macan nunggu mati. Serigala enggak. Kena hidup langsung dimakan. Itu sadis. Itu ternyata masih lebih sadis orang yang serakah, mengorbankan kehormatan dan agamanya. Nasallallahu alaihi. Makanya kata para ulama, kalau kamu tanya kepada rakus, andaikan rakus itu bisa berjawab, ya, berdialog, rakus, siapa orang tuamu? Dia akan menjawab, tidak percaya kepada takdir. Itu orang tua rakus itu. Lihat aja orang rakus, nggak pernah mau menerima kenyataan takdir Allah. Yang kedua, apa tujuanmu? Mencari kehinaan. Terus endingnya apa yang kamu dapatkan? Tidak mendapatkan yang diharapkan. Kata-kata itu. Kita pengen, maka kadang-kadang antum lihat kan, hidup itu masya Allah Pak. Kita pengen umpamanya usaha, rumah sakit. Ternyata Allah kasih bengkel. Subhanallah, lancar di bengkel itu. Allahu Akbar. Kita mikir, kalau seandainya saya punya bengkel ini begini dirancang, proposalnya sampai numpuk 16. Ternyata masya Allah dikasih rumah makan sama Allah. Apalagi makan di rumah. Itu kan enak tuh.
Itu pembagian Allah. Makanya tinggal sekarang, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli, andaikan kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung, yaghdu himasa wa yaruhu bitana, pergi perutnya kosong pulang kenyang. Artinya bagaimana kita sekarang ini membentuk tawakal, keyakinan hati kita serahkan kepada Allah, kaki tangan untuk usaha, yakin dengan usaha ini akan diberkahi Allah karena halal. Gitu Pak. Karena keyakinan itu penting. Contoh aja, antum berobat, nggak yakin sama dokternya, jangan-jangan ini dokter hewan. Antum bisa sembuh? Nggak bisa. Kasih obat, wah obatnya palsu kayaknya nih. Sembuh tuh, nggak akan bakal minum. Makanya kata Imriti, idzil fatah hasba'di qadihi rufi' wa kullu man lam ya'taqid lam yamtafi'. Seorang itu terangkat derajatnya karena keyakinannya. Siapa yang tidak yakin maka tidak mengambil manfaat. Makanya tanda orang bahagia itu kata Imam Ibnu Qayyim ada 5. Yang pertama, semakin bertambah ilmu, semakin rendah hati dan bertambah kasih sayangnya. Itu ya. Yang kedua, semakin bertambah amalnya, semakin bertambah rasa takutnya. Semakin bertambah umurnya, semakin berkurang perasaan rakusnya terhadap dunia, gitu Pak. Jadi tambah umur itu bukan tambah rakus, enggak. Dan itu tanda su'ul khotimah. Makin tua makin rakus. Itu Pak, menjelang mati masih ingat sawahnya. Ada yang mati udah sakaratul maut, sawah yang di sebelah sono jangan dijual ya. Itu saya membelinya itu susah payah. Jadikan kenangan untuk anak cucu saya. Sampai burungnya jangan dijual. Subhanallah. Ini orang nggak ngerti malaikat banget. Mukar nakir sudah di depan hidungnya. Masih yang dipikir motornya, kontrakannya, sawahnya, tanahnya. Kapan tuh mikir untuk akhirat? Semakin bertambah hartanya, semakin bertambah dermawan dan murah hati. Itu. Jangan makin pelit, dan makin tinggi jabatannya makin dekat dengan rakyat jelata, bukan rakyat jelita. Oh itu kalau itu mah kabeh iso. Ya. Karena waktu kurang 10 menit, saya akan ringkas dari menjemput kematian. Ikhwah sekalian, mati bisa tadi saya katakan datang pagi, siang, sore, malam, dini hari, subuh. Makanya dari situ Rasulullah menganjurkan kepada kita, aksiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah kalian menyebut, menuturkan sesuatu yang menghancurkan kelezatan, yaitu al-maut. Makanya Utsman dituturkan surga neraka tidak menangis, tapi melihat kuburan ketika dibakik menangis. Lalu ketika beliau ditanya, kenapa engkau menangis wahai Amirul Mukminin? Karena Rasulullah SAW mengatakan, innal qabra awwalu manzilatin min manazilil akhirah. Kuburan itu rintangan pertama kali akhirat. Wa iyanju minhu fama ba'dahu aisar, wa illam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Siapa yang selamat di situ setelahnya lebih mudah, siapa yang tidak maka setelahnya lebih sulit. Setelah itu beliau membacakan hadis Rasulullah, sesungguhnya tidaklah aku melihat pemandangan yang menyeramkan, yang lebih menyeramkan ketimbang kuburan. Setelah itu ada sakaratul maut. Sakaratul maut digambarkan oleh para ulama, ini hanya gambaran. Ya, lebih perih ketimbang digergaji, lebih pedih ketimbang dicabik-cabik alat pemotong, dan lebih sakit ketimbang disabet dengan pedang. Alasan logikanya,
Kalau disabet dengan pedang, dicabik-cabik dengan alat pemotong, itu baru alat itu menyentuh roh. Bagaimana kalau yang roh itu dicabut, dikelupas? Makanya pedih perihnya sakaratul maut menyeluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Makanya Allah mengatakan waja'at sakratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Enggak ada seorang pun di antara kalian bisa mengelak. Setelah itu manusia dirawat oleh sanak famili, dari mulai dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Setelah itu dia berhadapan dengan alam lain. Alam yang kesendirian, alam tidak ada siapa-siapa kecuali amal. Lalu datang malaikat mungkar nakir yang menanyakan, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Wa mal ladzi ursila ilaika, siapa yang diutus kepadamu? Wa madinuka, apa agamamu? Adapun orang mukmin akan menjawab, Rabb saya adalah Allah. Yang diutus kepadaku adalah Nabi Muhammad dan agamaku adalah Islam. Maka ketika panggilan itu selesai, datanglah panggilan dari langit, an sadaqa abdi, telah benar jawaban hambaku. Faftahu lahu baban minal jannah, bukakan pintu menuju surga. Wa afrishu lahu minal jannah, dan hamparkan pemadani dari surga. Dan ketika itu datang seorang yang pakaiannya bagus, tampan dan baunya semerbak wangi, lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu soleh. Adapun orang yang sekarang tidak jawab, dibukakan pintu menuju neraka, kemudian dihamparkan permadani dari neraka, maka bau anyir panas dari neraka sampai ila yaumil qiyamah. Lalu datang orang yang jelek rupanya, anyir baunya, dan kemudian pakaiannya compang-camping, lalu ditanya, siapa engkau? Aku adalah amalmu yang toleh, yang jelek. Kemudian setelah itu ada kebangkitan ketika manusia idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saat itulah idza waqa'atil waqi'ah sudah datang. Al-qari'ah di hadapan kita. Yang kenyataannya idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatun rafi'ah, semua tertunduk takut dan semuanya mengalami ketakutan yang sangat mengerikan. Apalagi sudah mulai ketika idza waqa'atil waqi'atu laisa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi' idza rujjatil ardu rajja, ketika bumi itu diguncang dengan sekencang-kencangnya, itulah wa idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, semua isinya keluar, wa bussatil jibalu bassa, kemudian gunung-gunung yang ada di muka bumi ini jebol dari tempatnya, kemudian terbang, lalu pecah berhamburan menjadi debu. Pada saat itu yaqulul insanu malaha, ada apa ini? Karena manusia pada saat itu sudah tidak mengenal Allah, tidak mengenal kebaikan, keburukan, tidak mengenal Islam. Makanya Rasulullah mengatakan la taqumus sa'atu illa ala syirarin nas, tidaklah tegak hari kiamat kecuali pada seburuk-buruk manusia. Makanya kiamat aja enggak ngerti. Makanya yaqulul insanu malaha. Sudah, setelah itu manusia di pelataran mahsyar dalam keadaan telanjang semua, belum disunat dan tidak pakai alas kaki. Manusia pada saat itu panik, kepanasan karena matahari didekatkan sepenggal. Yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, tadnu syamsu, dekat, qadra mil au milain. Pada saat itu manusia bermandikan keringat, bahkan tenggelam di dalam keringatnya. Maka manusia pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali syafaat.
Bahkan yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Semua melarikan diri, tidak mau tanggung jawab, saudaranya, kakaknya, adiknya, anaknya, suami istrinya, bapak ibunya enggak mau ngurus. Makanya ketika itu Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, pada saat nanti di hari kiamat kamu masih ingat enggak dengan keluargamu? Maka Rasulullah SAW mengatakan, adapun di 3 tempat wahai Aisyah, seorang tidak akan mengingat siapa-siapa. Yang pertama, ketika saat catatan amal dibagi, seorang tidak akan ingat siapa-siapa sampai dia itu jelas menerima dengan tangan kanannya. Yang kedua, ketika ditimbang amalnya, dia tidak ingat siapa-siapa sampai dia itu tahu yang berat adalah amal baiknya. Dan yang ketiga adalah ketika meniti sirat sampai dia itu selamat masuk surga dan bisa meminum telaga Kausar. Dan pada saat itu hadirin sekalian, manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu. Dan di saat itu yauma tublas sarair, Allah membongkar semua rahasia yang ditutup rapi, tidak ada yang tahu. Maka pada saat itu dibuka semua oleh Allah. Akhirnya manusia nasibnya ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka, ada yang masuk neraka abadi, ada yang sementara, dan nanti akhirnya masuk surga. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira itu, karena ini namanya bedah buku, namanya bedah itu enggak rata, ya kita ambil kesimpulannya saja. Sekarang saya tawarkan ke antum, ini masih lanjut atau dibuka tanya jawab? Tanya jawab. Ini permasalahannya nanti buka tanya jawab, antum pulang. Dilanjut tanya jawab atau pulang? Nah gitu aja kan gitu. Oke. Baik. Gini Pak. Sekarang saya ingin simpulkan sebelum antum mungkin ada pertanyaan. Jadi kita dihadirkan oleh Allah ke dunia ini ada tujuan, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian untuk ibadah itu pasti butuh sarana. Makanya sarana itu dihadirkan oleh Allah lengkap sampai Allah mengatakan walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah menjadikan seluruh yang di muka bumi ini untuk kalian. Makanya sampai muncul kaidah di dalam usul fikih, al asal daripada benda itu mubah, silakan. Tapi ketahuilah semua itu sarana, semua itu sementara. Tujuan utama mana? Akhirat, dunia ini jembatan. Setelah kita nanti mengakhiri hidup ini ada pertanggungjawaban. Amal soleh atau amal toleh kita. Dicuplik di dalam alam kubur, ada azab, ada nikmat. Dan azab kubur itu didominasi oleh 2, karena namimah dan karena kencing. Karena itu inti daripada amal manusia, Pak. Kenapa? Orang itu kalau sudah disiksa gara-gara namimah, dan namimah itu biasanya menjadi faktor utama pembunuhan, dimungkinkan dari belakang namimah itu ada darah yang terkucurkan dan nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Makanya nggak ada ceritanya orang ujuk-ujuk bunuh. Pasti ada kasak kusuk, pasti ada fitnah, pasti ada adu domba, ya kan? Yang kedua adalah kencing, karena itu menentukan sah tidaknya sholat kita. Kalau orang itu disiksa gara-gara kencingnya, potensi utama sholatnya tidak diterima oleh Allah. Tinggi sekali. Kemudian manusia di situ hidup nikmat karena amal solehnya. Hidup tersiksa karena amal toleh atau jahatnya. Namun orang yang mendapatkan azab itu ada yang sementara, ada yang abadi.
kemudian bangkit. Setelah itu manusia dikumpulkan di mahsyar, lalu minta syafaat, lalu Rasulullah SAW diberikan izin untuk memberikan syafaat, dan akhirnya manusia diajak bicara oleh Allah satu persatu. Mukmin ditutup oleh Allah dengan penutup yang sangat baik. Adapun orang kafir dibuka di depan orang banyak aib-aibnya oleh Allah. Nas'alullah al-afiyah, mudah-mudahan kita ditutup oleh Allah semua aib kita, tidak dipermalukan nanti di akhirat. Setelah itu hadirin sekalian, dibagi catatan amal, lalu dihisab, lalu ditimbang, kemudian pada akhirnya kita ditentukan, fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan itu ditandai nanti keberhasilan dia meniti sirat. Maka ada yang berhasil, ada yang baru timik-timik kejebur, ada yang sekarang cahayanya itu mati hidup, ada yang sekarang diterangi oleh cahayanya, sampai akhirnya dia itu lolos dan minum air telaganya Rasulullah. Tapi di sana ada orang yang dihalangi untuk tidak boleh minum air telaga Rasulullah, yaitu orang-orang yang mengadakan kebid'ahan setelah Islam, setelah meninggalnya Rasulullah SAW. Dan akhirnya orang tersebut masuk neraka. Ada yang masuk neraka abadi, dan itu nanti setelah yang sementara dikeluarkan oleh Allah, di mana Rasulullah SAW menegaskan, yukhraju minan nari man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal iman, akan dikeluarkan dari neraka orang yang memiliki sebiji sawi dari iman, kemudian dimasukkan ke surga. Maka pada saat itu iblis ceramah terakhir untuk perpisahan. Antum lihat di dalam surat Ibrahim atau di buku ini paling akhir, nah, ceramahnya iblis. Ini dia ceramah perpisahan, ya, Masya Allah. Masya Allah, ini pesan yang menyentuh buat para pengikut iblis, ini kan gitu. Masya Allah, ya. Bentar ya anak, sebetulnya lebih cepat di surat Ibrahim ya. Baik. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. Kata iblis, sesungguhnya Allah telah memutuskan, dan putusan itu enggak bisa diganggu-gugat. Putusan itu sesuai yang telah dijanjikan kepada kalian, dan janji itu benar. Wa wa'adtukum, sementara aku janji kepada kalian, fa akhlaftukum, saya ingkari semua. Lihat. Makanya jangan percaya sama iblis, sama syaitan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, sebetulnya aku pun tidak memiliki kuasa atas kalian, illa an da'autukum, hanya saja saya itu nggoda kamu, fastajabtum li, kamu kena, itu aja. Tuh. Ini statement iblis terakhir. Saya itu cuman bisikin, goda, cuman kena. Itu. Fala talumuni walumu anfusakum, jangan salahkan aku, salahkan diri kalian masing-masing. Ma ana bimusrikhikum, saya tidak akan bisa menolong kalian, wa ma antum bimusrikhi, kalian juga enggak bisa menolong saya. Semua berlepas diri. Dan juga nanti setan-setan manusia yang goda antum, membisikin antum, ngajak ini, ngajak itu, ngendori kebaikan, kesolehan, dan termasuk kajian. Dia akan semua mengatakan, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl, saya berlepas diri dari kesyirikan yang kalian lakukan. Innadz zalimina lahum adzabun alim. Surat Ibrahim ayat 22.
Udah, selesai. Adapun orang yang terakhir masuk surga. Nih, terakhir. Allah Subhanahu wa taala bikin dia dipinggirkan di pinggir neraka. Lihat tiap hari neraka tapi sudah keluar. Maka dia trauma dan dia melihat hal itu sangat sangat menekan pikiran batinnya. Makanya minta kepada Allah, ya Allah, palingkan aku untuk tidak melihat neraka lagi. Dan aku tidak akan meminta sesuatu kepadamu lagi, apapun. Setelah dipalingkan, maka ditunjukkan oleh Allah pohon. Kemudian di sekitarnya ada air. Ya Allah, dekatkan aku ke pohon itu. Dan saya demi Allah enggak akan minta sesuatu lagi. Kata Allah, wahai hambaku, betapa cepatnya kamu ingkar janji. Tadi sumpah enggak minta lagi. Itulah watak manusia. Udah ya, terakhir ya, iya ya Allah, udah. Setelah itu enggak lama ditunjukkan oleh Allah pintu surga. Wah, ini lebih enak lagi. Tadi udah janji. Udah, namanya nikmat, lupa segalanya termasuk janji sumpahnya. Itu, termasuk koruptor juga kan gitu. Lupa janjinya, lupa sumpahnya. Ini baik kalau ini. Ya Allah, dekatkan aku ke pintu itu dan aku tidak akan minta lagi untuk selamanya. Minta lagi dengar orang-orang yang bercengkrama di surga, akhirnya dibukakan. Ini diturunkan penggalan hadis ini di akhir daripada Riyadhus Shalihin oleh Imam An-Nawawi. Di mana orang tersebut dihayalkan surganya penuh. Ya, lapor sama Allah, ya Allah, surganya penuh, rumah nggak dapat saya. Oh tuh, coba bayangin antum sudah angkut-angkut dari Sumatera ke Bekasi, nyari semua di sekitarnya udah nggak dapat kontrakan, coba bayangkan. Paniknya apa? Ada itu, lihat sana, dilihat lagi, cari. Ya Allah, penuh bener nih. Lapor lagi, ya Allah, bener deh penuh. Enggak, lihat. Kemudian disingkapkan tabirnya oleh Allah, ditunjukkan tempat tinggalnya, ditunjukkan juga pasangannya, dan minimal 2. Satu lagi minimal. Oh, Masya Allah. Itu ditambah istri dunia. Kalau 1, 3. Oh, Masya Allah. Jadi antum bersyukur tetap. Akhirnya dia mengatakan, ya Allah, tidak ada orang yang paling hebat surganya ketimbang saya. Padahal kelas terakhir. Tuh, Masya Allah. Antum baca lagi lebih lengkapnya di akhir daripada kitab Riyadhus Shalihin. Hadis itu digunakan oleh Imam An-Nawawi untuk menutup kitab mulia beliau, Riyadhus Shalihin. Wallahu a'lam. Demikian, tafadhal, mungkin ada yang tanya. Ini tanya jawab apa curhat ini? Suka-suka curhat kadang. Kuburan yang sangat luas, apabila ada doa ziarah kubur, semua mayat yang ada, kan iya kan, doanya kan Assalamualaikum ya ahlad diyar, kena semua. Makanya kenapa di situ rahasianya nggak boleh muslim itu dikubur di kuburan kafir. Dan orang kafir juga nggak boleh dikubur di pekuburan muslim. Karena hidup mati itu kita nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir. Makanya ketika ada orang kafir mengucapkan Assalamualaikum, jawabnya Waalaikum. Itu, ya. Paham? Assalamualaikum. Fenomena kuburan ditumpuk karena lahan penuh. Bila tukang gali kubur, cangkulnya mengenai mayit. Ya kalau nggak sengaja nggak ada masalah. Dan itu nggak ada masalah karena di Madinah itu juga ditumpuk. Di Baqi itu ditumpuk. Di Ma'la apalagi ditumpuk.
Karena kuburan itu bukan alam kubur, Pak. Makanya meskipun antum dikubur di Bekasi, alam kuburnya wallah. Bahkan ada orang yang nggak punya kuburan tetap punya alam kubur. Contoh mati dimakan buaya, dia nggak punya alam kubur, aman? Enggak. Itu kalau begitu banyak orang yang berharap dimakan buaya. Ini kan gitu. Dah mati dimakan buaya aja biar aman dari malaikat mungkar nakir, enggak. Makanya dari situ kalau antum mati nggak usah dipindah-pindah. Asri'u bil jenazah, percepatlah untuk menyelenggarakan jenazah. Yang lebih parah lagi udah mati di Mekah, Madinah, diusung ke Indonesia, rugi amat. Rasulullah aja mengatakan, "Faman istata'a yamuta bil Madinati falyamut." Barang siapa yang bisa mati di Madinah, hendaknya mati di Madinah. Tapi normal ya, nggak bunuh diri. Gitu. Itu sampai Rasulullah mengatakan itu, apalagi Mekah mendapatkan syafaat. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Waman kana faman mata bil Madinati kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah." Siapa yang mati di Madinah, aku menjadi pesyafaat nanti di hari kiamat. Itu udah diangkut ke Indonesia, biayanya mahal. Nanti nunggu antrian 1 hari, 2 hari, 3 hari, nyampe Indonesia seminggu, mateng tuh jenazah. Terus kalau dia dapat nikmat, kasihan ditunda seminggu. Kalau azab, malaikat nih. Mana ini? Tunggu nggak datang-datang. Udah masuk daftar nih, kan gitu. Makanya kata Rasulullah SAW, "Fasharrun tada'unahu an riqabikum." Keburukan yang segera harus kamu letakkan dari tanggung jawab antum. Itu percepatan jenazah. Baik mempercepat nikmat, buruk mempercepat tanggung jawab kita untuk tidak terus manggul. Tuh makanya dipercepat. Ada yang mati di mana pengen dibalikin. Pak, saya pengen nanti kuburan saya di Jawa Tengah lah. Karena malaikat Jawa Tengah pasti halus-halus kayak orangnya. Ya enggak bisa. Mau sekarang Solo, mau sekarang Jogja, mau sekarang Batak, Madura, malaikatnya sama. Itu paham nggak? Jadi nggak usah dipindah-pindah. Itu karena kuburan itu bukan alam kubur. Tapi Allah punya kemampuan bahwa salam kita itu disampaikan kepada mereka. Bagaimana caranya? Ini alam gaib yang kita tidak bisa jawab. Kita hanya mendapatkan keterangan, yaitu disuruh untuk menyampaikan salam. Selesai. Gimana caranya malaikat itu menjawab? Kita serahkan kepada Allah karena tidak ada keterangan itu. Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Nas'alullah lana walakumul afiyah wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu salamnya. Ada lagi yang tanya langsung? Ya Pak, silakan. Melihat apa? Oh ya, kenapa? Oh ya, memang itu lihainya setan, Pak. Contoh kita mau merenungkan, afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Mau merenungkan unta. Ingat ketika umroh lihat unta. Berkembang tuh, kapan gue bisa umroh lagi? Coba setan belokin. Waduh, itu susu unta itu bagus juga ya. Oh, itu berbisik-bisik itu sampai, wah ini manfaatnya susu unta, jadi ingat terapi, ingat ini, ingat tabib ini, ingat bekam. Wah kapan gue bekam? Entek itu, setan itu pinter, lihai. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibal. Mau merenungkan gunung. Wah, kapan ini mau jalan-jalan sama keluarga ke gunung? Bagus nih kayaknya. Dibelokkan sama setan. Nyampe gunung mana? Merapi, gunung Takuban mana?
lagi puncak. Wah ini kalau ke puncak enak nih. Sambil di sono tafakkur. Jadi mikir rekreasi di sholat. Itu Masya Allah. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin." Maka orang yang paling sukses itu kata Allah siapa? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Makanya nanti kapan-kapan kita bedah terapi khusyuk dalam sholat ya di sini nanti insya Allah kita bikin tabligh lagi di waktu yang belum jelas kapannya kan itu. Insya Allah tahun depan kan gitu. Itu penting. Contoh aja Pak, subhanallah. Kadang ada barang yang hilang sampai siswa mahasiswa itu ngadepin soal-soal sulit ketemu di sholat, coba Pak. Ketemu di sholat. Wah ini jawaban bagus nih. Makanya betul ada orang yang kehilangan harta karun, konsultasi ke ulama, suruh sholat, ketemu di sholat. Wah dia semangat, Syekh, ketemu harta karunnya di mana saya ngeletaknya. Ini sholat apa Syekh? Ini sholatnya setan Mas. Kadang itu merencanakan mudik itu lengkap di sholat. Allahu Akbar. Nanti rest areanya mana, tolnya nanti ini, berangkatnya, nyampe kampung nanti silaturahmi ke sini, jalan-jalan ke sini. Salam itu seakan-akan udah nyampe Bekasi. Assalamualaikum. Balik lagi Pak. Itu Masya Allah. Makanya kenapa itu tidak menimpa orang-orang kafir? Karena memang hati mukmin itu rumah mewah. Pasti disatroni pencuri. Pencurinya hati itu adalah syaitan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, enggak mungkin nyatronin rumah reot. Nah, itu makanya ada kiat, ada usaha untuk sholat khusyuk. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang sholat itu ada 5 tingkatan. Tingkatan yang pertama, orang yang sekarang sholat lengkap rukun syarat khusyuknya seakan-akan melihat Allah. Wah ini udah sholatul muqarrabina wal awliya. Seperti sholatnya Imam Al-Bukhari, disengat 17 kumbang gak berasa. Coba antum nyamuk aja, ginjal-ginjal itu. Wah itu sholat apa itu ya? Yang kedua, ada orang yang sholat lengkap rukun syarat khusyuknya tapi belum sampai pada tingkatan anta'budallah antusalliya ka'annaka tara. Udah bagus. Yang ketiga, ada orang yang sholat lagi jihad. Kenapa? Sholat jihad, tarik-tarikan nama setan. Hatinya dibawa pasar, tarik lagi kantor, tarik lagi kondangan, tarik lagi. Bahkan kadang-kadang Pak, sholat di Bekasi itu sampai Kalimantan hatinya, sampai Sulawesi, mana-mana, tarik lagi. Ini namanya musallin mujahid, orang sholat sedang jihad karena melawan musuh bebuyutannya. Nah, yang ke berapa? 4, yaitu orang yang sholat, yang kecurian sholatnya. Dicuri sama setan, lepas hatinya, udah nggak balik lagi. Sampai surat yang dibaca nggak ingat, rukuknya lepas semuanya. Jadi sadarnya takbiratul ihram sama salam. Tadi apa yang dibaca nggak jelas. Apalagi ayat suratnya monoton, inna atoina sama qul huwallahu ahad. Itu udah kayak ATM lewat itu. Makanya kenapa di dalam Quran itu ada 114 surat, supaya apa? Dibaca ganti-ganti. Jangan inna a'toina rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat kedua. Bukan salah, tapi antum nanti sholat itu kayak ATM keluar masuk gak berasa. Udah gitu gadang-gadang gaya. Pokoknya surat yang paling ana cinta itu 2 surat ini Pak. Dan ini fadilahnya besar sekali Masya Allah. Dan siapa yang mencintai 2 surat ini dan memakai sering di dalam sholatnya akan mendapatkan keutamaan. Di antara sekian keutamaan 2 surat ini adalah mempercepat selesainya sholat. Nah itu, mantep ya Mas. Itu keutamaannya itu. Ya Allah.
Kalau Rasulullah dulu arihna ya Bilal bis sholat, istirahatkan aku dengan sholat. Sekarang dari sholat, cepat selesai, lamcing, salam, pelencing, lari. Ya Allah, ini kualitas sholat. Gitu Pak ya. Satunya ya. Apa itu? Oh kenapa? Oh gini. Ruh itu julukan untuk suatu ciptaan Allah yang belum menyatu dengan badan fisik manusia. Itu namanya ruh. Makanya yas'alunaka 'anir ruhi qulir ruhu min amri rabbi. Makanya ruh ini hubungannya dengan jasad itu mengalami 5 tahapan. Ketemu pertama ketika menjadi janin. Lepas lagi, ketemu lagi ketika lahir di dunia. Lepas lagi, ketemu lagi di dalam mimpi. Lepas lagi, ketemu lagi di alam kubur. Makanya ketika nanti idza zulzilatil ardu, manusia mengalami apa? Pingsan semua kan? Itu lepas rohnya. Nanti kembali lagi di alam akhirat. Nah makanya disebut dengan yaumul akhir, terakhir roh dengan jasad ketemu. Dan ini sudah mengalami keabadian. Terus kemudian ada yang bertanya, jasad kita yang sekarang ini, apakah jasad kita nanti yang masuk surga, masuk neraka? Pertanyaannya, jawabnya gimana? Iya atau tidak? Iya, masa sekarang yang beramal jasad lain, yang disiksa jasad lain? Nggak mungkin. Ya jasad itu. Terus bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala nanti akan menghidupkan lagi lewat ajbud danab, yaitu syaraf tulang ekor. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, kullu bani Adam yabla illa ajbud danab, setiap unsur tubuh anak Adam itu menghancur, rusak kecuali tulang ekor. Ternyata syarafnya. Ada penelitian yang itu dilakukan terhadap jenazah yang mati 300 tahun yang lalu, itu ternyata saraf tulang ekornya sama dengan yang hidup, nggak berubah. Dan saraf tulang ekor ini mau bayi, mau muda, mau tua sama. Allahu Akbar. Ajib, ini namanya i'jazul Quran. Makanya Rasulullah mengatakan dari situ nanti manusia ditarkib lagi, yaitu apa? Disusun lagi. Makanya ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Jadi diciptakan, hidup, mati, nanti ditarkib lagi, disusun lagi. Masya Allah, ini Allah Maha Kuasa. Ya. Dan subhanallah Pak, hubungan roh jasad ini ajaib. Dan itu digerakkan oleh dua fisik, yaitu apa? Jantung sama betis. Makanya banyak ahli medis mengatakan bahwa betis itu jantung manusia kedua. Karena itu yang menggerakkan. Makanya Rasulullah mengatakan sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu segumpal darah, yaitu qalb. Qalb itu apa? Jantung, bukan hati. Kalau hati itu kabid bahasa Arabnya. Kabid, bukan qalb. Qalb itu apa? Jantung. Dan betul, siapapun yang jantungnya sehat, semua mempengaruhi. Siapa yang sakit, semua mempengaruhi. Makanya kenapa orang tahajud itu lebih cenderung lebih sehat. Sampai Rasulullah mengatakan fa innahu matradatun lidda'i anil jasad. Karena itu bisa mengusir penyakit dari tubuh. Kenapa? Karena orang yang tahajud itu 11, 13 rakaat atau 11 lah. 11 itu berarti antum sujud berapa kali? 2 kali 11. Berapa? Hah? Masya Allah. Jantung antum dialiri oksigen ya, dan juga darah ke otak, kemudian kembali secara aktif. Dan itu saat pada waktu yang sangat bagus, jantung itu harus bekerja. Makanya
Orang itu kenapa dianjurkan segera tidur? Karena untuk toksinasi tubuh dan segera bangun untuk supaya jantung kita ini segera bekerja. Makanya kalau enggak disuruh minum air hangat. Itu Masya Allah sehat. Itu apalagi bacaan Al-Qur'annya panjang-panjang. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Sesungguhnya bacaan di malam hari itu lebih mendalam, lebih menguat ketukannya. Makanya kenapa bacaan malam hari itu berbeda dengan siang hari. Itu ana al-laili wa ana an-nahar. Lail didulukan, kenapa? Karena bacaan di keheningan malam, suasana tidak riuh rendah, lengang, plus pikiran kita netral karena dengan tidur masalah hilang semua. Makanya siapa yang stres dengan masalah, obatnya tidur, selesai, lupa semuanya. Utang aja lupa. Itu. Ya, kapan ingat? Ketika bangun lagi. Wah, antum baca Quran ya. Makanya kalau antum, anak kasih cara supaya bangun tahajud. Ini tahajud itu dibiasakan, ditekadkan. Apalagi udah umur tua, 60 itu kalau belum bisa rutin bangun tahajud, wassalam udah. Iya, nasib hidupnya udah nggak jelas. Iya, matinya bisa sul khotimah. Kenapa? Karena itu umur harusnya sudah bisa rutin. Oke, umur 25 latihan, 30 latihan, 40 latihan, 50 udah. Karena apa Pak? Umur itu kan rata-rata berapa? 80, 40 naik, 40 turun. Makanya betul kata Abu Hamid Al-Ghazali, siapa yang umurnya melampaui 40, kebaikannya tidak bisa mendahului, menyalip keburukannya, hendaknya dia menempatkan diri ke dalam neraka. Gimana? Karena 40 yang serba kuat aja nggak bisa mengumpulkan kebaikan yang bisa menyalip, yang bisa mengungguli keburukan kita. Bagaimana 40 yang kedua? Sakit-sakitan. Bangun tahajud, ndrodok. Kena angin gemeter, apalagi air. Karena nggak terlatih. Walaupun kita ini rata-rata tua itu sudah dipaksa oleh sunatullah. Kalau malam pasti bangun, cuman kencing sayangnya. Kencing tok. Padahal tinggal dilanjutin, habis kencing, airnya diangkat dikit aja itu nggak ada 1 meter. Gitu. Ke muka. Gitu. Jangan cuman di bawah tok itu, ke muka, wudhu, bangun. Nah, caranya 1 malam 1 juz. Iya, caranya mudah sekali, 1 rakaat 1 lembar. Mana Qurannya coba? Antum bawa Quran enggak? Antum bawa celurit enggak Mas? Mas, celuritnya mana Mas? Ini Qurannya nunjukin. Oh ya, sini. Waduh, gede banget. Nah ini. Ini Al-Quran Mushaf Medina. Antum 1 juz, 1 lembar ini nggak ada Pak, 4 menit. Berarti kalau antum sekarang 1 rakaat 1 lembar, kalau 10 rakaat dapat berapa? 10 lembar. Berarti 1 juz. Tutup witir. Kalau mau ningkat lagi, 1 rakaat 2 lembar. Berarti selesai tahajud 2 juz. Kalau meningkat lagi, apalagi Ramadan, pengen 4 juz, ya 1 rakaat 4 lembar. Selesai sholat 4 juz. Gitu. Paham nggak? Paham nggak? Itu. Mau praktek nggak? Kalau nggak hafal, pakai begini. Itu. Nggak ada masalah. Itu, ya. Jadi akhirnya antum punya wirid rutin yang paling mulia, yaitu apa? Membaca Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah berapa juz Pak? Hari dibuat oleh Allah 1 bulan rata-rata berapa? Rata-rata berapa? Berarti 1 hari 1. Itu mau ngomong sendiri ya. Ngomong sendiri. Jangan nggak konsisten. 1 hari 1. Udah. Gue tagih di akhirat nanti.
Itu, ya. Insya Allah dengan cara seperti itu Quran ini menghiasi kita. Apalagi antum terus itu bisa kayak hatam loh Pak, kayak hafalan kan lama-lama kan. Karena antum muter terus. Ya, 30 hari ya nanti kepotong mungkin pergi ya mundur-mundur 40 hari hatam sekali, 40 hari khatam sekali. Dan kata Imam Abu Hanifah minimal wajib seorang mukmin itu menghatamkan 2 kali setahun. Kalau enggak dosa. Dalilnya yang beliau pakai, Rasulullah SAW menghatamkan Al-Quran setahun dengan Jibril minimal 2 kali. 2 kali. Dengan Jibril 2 kali. Itu dijadikan dalil oleh Imam Abu Hanifah minimal dalam 1 tahun 2 kali. Tuh, dari Alif Lam sampai An-Nas. Gitu ya. Saya kira itu kita pulang masing-masing dan makan juga masing-masing dan nggak boleh saling mengganggu ya karena memang rata-rata masih panitia ini masih apa ya dalam tanda kutip belum dermawan kalau ada kajian. Harusnya setiap kajian begini sudah tersedia tuh bungkusan yang sebelah sono Padang, yang sono Palembang, terus kemudian minuman. Ini usul sudah 15 tahun lalu tapi belum ada yang mengamalkan. Coba bayangkan kalau setiap kajian itu sebelah kiri termos gede untuk kopi, kanan teh, Masya Allah. Di sono macam-macam makanan. Oh, Masya Allah. Yakin nggak ngaji? Kalau saya kalau ngaji di Singapura, di Malaysia itu Masya Allah Pak, lengkap bagus ya. Pokoknya orang ngaji itu benar-benar dibikin betah, nyaman gitu. Makanan macam-macam, minuman buahnya itu kanan kiri dijual. Ya, itu ya. Nah mudah-mudahan kajian yang akan datang nanti sudah ada yang Masya Allah tiba-tiba ada jatah barokah dari langit, 100 nasi bungkus Padang, 200 yang apa gitu kan gitu. Ya nggak usah yang mahal-mahal, cari aja yang rumah makan sederhana. Itu, paham nggak? Itu, yang sederhana, nggak usah mahal-mahal. Ya, jangan yang aneh-aneh, yang sederhana itu ya. Itu Masya Allah. Kan orang ngaji itu kan sederhana, tawadhu kan gitu. Orang yang tahu sunnah itu Pak, sederhana semua. Makanya makan pun minta yang disederhana. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.